Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Rizky Kobela. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manner of articulations in phonetic. Untuk mendeskripsikan suatu suara, kita akan membahas tentang place of articulations, manner of articulations, and phonations. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang place of articulations. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manner of articulations. Ada perbedaan manners of articulations untuk bunyi konsonan dalam bahasa Inggris. Dan kadang manner of articulation juga disebut dengan quality of consonant. Manner of articulation yang pertama adalah plosive. Plosive juga terkadang disebut dengan stops. Dan bagaimana mereka terbentuk? Yaitu bagian dari saluran suara terbentuk bagian dari saluran suara ditutup sepenuhnya, sehingga akan terjadi penutupan penuh dan tidak ada suara yang bisa keluar. Namun kemudian udara dilepaskan secara tiba-tiba dengan ledakan yang tajam. Hal ini sangat penting karena akan menghasilkan ledakan kecil udara. Dan dari situlah kita mendapatkan kata plosive. Dan di sini ada contohnya. Di sini kalian bisa lihat contohnya ada 7 contoh. Yang pertama ada p seperti pay and gap. Pay and gap. Yang kedua ada b dalam kata be and table. Ketiga ada t dalam kata to and pat. Yang keempat ada d dalam kata day and mad. Day and mad. Yang kelima ada k dalam kata cat and make. Yang keenam ada g dalam kata go and back. Yang ketujuh, bunyi plosive ini mungkin belum pernah Anda dengar. Ini disebut dengan glottal stop. Simbolnya seperti tanda tanya, seperti di sini. Dan biasanya berada di dalam vokal. Misalnya dalam kata oh. Glottal membuka dan menutup, lalu membuka lagi dan membentuk glottal stop. Oke, next, manner of articulation number 2, yaitu ada frikatif. Bagaimana frikatif dibentuk? Frikatif ini dibentuk sangat berbeda dengan plosive. Pada frikatif, dua artikulator bergerak mendekat sehingga udara mengalir melalui celah kecil sehingga tidak ada penutupan total. Hanya saja ada ruang yang sangat kecil dan sempit. Celah yang sangat kecil ini menyebabkan turbulensi udara yang dapat kita dengar. Dan gesekan udara yang melewati celah kecil dapat kita dengar ketika kita membentuk suara frikatif. Oke. Contohnya di sini ada 9 frikatif dalam bahasa Inggris. Seperti dalam kata fun and half. Nomor 2 ada very and have. Nomor 3 ada the dalam kata thing and tooth. Yang keempat ada the dalam kata they and breathe. Nomor kelima ada dalam kata see and less. Nomor 6 ada dalam kata zebra and is. Nomor 7 ada dalam kata shoe and push. Nomor 8 ada dalam kata pleasure and Asia.
pleasure, and Asia. Nomor terakhir 9 ada age. Age dalam kata happy, happy and behind. Dalam suara z, sangat terlihat bahwa kita memiliki sedikit penutupan di antara gigi. Tetapi tidak sepenuhnya. Udara keluar dari sebuah lubang kecil di antara gigi dan kita dapat mendengar turbulensi udara tersebut. C and last. Oke, lanjut. Manner of articulation nomor 3. Nomor 3 ini ada afrikatif. Bagaimana suara afrikatif dibentuk? Nah, sebenarnya cukup mudah diingat karena pada dasarnya merupakan kombinasi dari plosive yang langsung diikuti oleh frikatif. Dan bunyi frikatif ini dimulai dengan penghentian suara sepenuhnya terlebih dahulu dari vocal tract atau saluran suara. Lalu udara dilepas melalui constricted opening atau bukaan kecil yang menyempit. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Ini tidak seperti pelepasan terbuka sepenuhnya. Ini hanya pembukaan kecil dan sekali lagi kita bisa mendengar gesekan udaranya. Contoh di sini ada c dalam kata child and march. March. Child and march. Dan j dalam kata juice and orange. Juice and orange. Okay, next. Nomor 4. Manner of articulation nomor 4 adalah nasal. Bagaimana suara nasal dibentuk? Oke, nasal mungkin Anda berpikir tentang hidung. Ya, benar, karena suara ini dibentuk ketika suara diblokir melalui bibir atau lidah di suatu tempat di saluran suara, dan diblokir ini agar tidak keluar melalui mulut, dan sebagai gantinya suara dikeluarkan melalui hidung. Oke, di sini saya memiliki 3 contoh suara nasal. Namun sebelum saya memberikan contoh ini, saya akan menunjukkan bahwa udara ini benar-benar keluar melalui hidung saya dan bukan dari mulut. Oke, seperti contohnya jika saya menyebutkan suara dan saya mencubit hidung saya, dan lihat apa yang terjadi. Ya, suaranya berhenti dan udara tidak mengalir dari hidung saya. Makanya tidak ada suara yang saya hasilkan. Anda bisa coba itu di rumah. Oke, jadi kita memiliki 3 contoh. Di sini ada dalam kata more and come. And dalam kata no and sun. Yang terakhir dalam kata sing and think. Oke, next nomor 5, manner of articulations. Nomor 5 ini ada approximants. Bagaimana approximant ini terbentuk? Oke, approximant terbentuk ketika 2 artikulator berkumpul untuk membentuk ruang sempit di mulut. Dan sekali lagi udara mengalir melaluinya. Dan mungkin Anda berpikir, bukankah sama dengan frikatif? Mengapa mereka berbeda? Oke, ada perbedaan di sini. Karena ruang kecil ini tidak bisa ada perbedaan di sini karena ruang kecil ini tidak sekecil pada bunyi frikatif. Jadi udara mengalir melalui ruang sempit ini tapi tidak cukup dekat dan tidak cukup kecil untuk membuka gesekan udara terdengar. Jadi ada perbedaan ukuran dalam bukaan kecil yang terbentuk. Dan sekarang Anda bisa mengatakan bahwa kira-kira approximant ini berada di antara frikatif dan suara vokal. Suara vokal benar-benar tidak ada penutup atau mulut terbuka sangat lebar seperti A, E, I, dan frikatif ada bukaan yang sangat kecil. Jadi approximant ini berbeda di antara kedua kelompok tersebut dalam hal bukaan mulut.
Oke, contohnya di sini ada 4 seperti y, dalam kata yes and young, and nomor 2 ada dalam kata when and between. Nomor 3 ada dalam kata like and milk. Nomor keempat atau yang terakhir ada rah dalam kata ride and carry. Nah, di sini saya membentuk suatu tabel agar Anda bisa lebih mudah memahaminya. And keduanya adalah aproksiman dan itu benar. Tetapi mereka juga sering disebut dengan glides atau semivokal. Sehingga Anda akan melihat istilah-istilah itu digunakan dan mereka juga memiliki kesamaan jika Anda menyatakannya dengan Perhatikan artikulator saat Anda menyebutkan Ada sedikit gerakan lidah Anda ketika Anda menyebutkan suara dan sama dengan ada gerakan bibir juga. Jadi karena gerakan ini, kedua suara tersebut disebut suara transisi, dan itu hanya berarti artikulator bergerak selama produksi suara. Seperti and Oke, mari kita lihat yang dua lainnya, ada dan dan juga disebut dengan liquid. Disebut juga lateral approximans. Dan jika Anda membentuk suara Anda dapat melihat ujung lidah Anda menyentuh langit-langit dan udara mengalir dari kedua sisi lidah keluar dari mulut. Dan jadi itu benar-benar disebut dengan lateral, tetapi masih merupakan aproksiman. Karena pembukaannya cukup besar dan kita mendengar suaranya, tetapi kita tidak mendengar gesekan udaranya. Dan kadang-kadang disebut dengan rotek. Let's move on. The last one manner of articulations is ada tap. Sekali lagi, ini adalah bunyi yang sangat spesifik. Orang menyebut biasanya flappy. Dan Anda dapat melihat simbolnya di sini. Simbolnya seperti huruf R, dan ini dihasilkan ketika lidah mengetuk dengan sangat cepat ke arah punggung alveolar. Jadi hanya ada satu flap T dan produksinya selalu persis sama, selalu ke arah punggung alveolar. Dalam bahasa Inggris tidak memiliki bunyi flap T yang lainnya. Jadi saya telah memberi contoh di sini. Sekali lagi, ini Anda bisa melihat contoh simbol fonetiknya seperti huruf R. Di sini ada kata butter, and a lot of. Ucapkan saja berkali-kali dan perhatikan gerakan lidah Anda bertemu dengan ujung lidah Anda. Butter. Dan ada ketukan yang sangat cepat, right? Pada punggung alveolar. Butter. Satu lagi ada a lot of. Jika saya menyebutkan dengan cepat, a lot of. Nah, faktanya bahwa sebagian besar orang Inggris atau American biasanya menyebutkan dengan sangat cepat. Jadi mereka membentuk suara fluffy. Jadi seperti a lot of. Mereka tidak menyebutkan secara satu per satu katanya, tapi dengan serangkaian katanya. A lot of. Begitu kira-kira. Kita sampai pada kesimpulannya di sini oleh manner articulations. Jadi, kesimpulannya kita memiliki manner articulations yang berbeda dari semua bunyi dalam bahasa Inggris.
Kita memiliki plosive dan juga disebut stops. Kita memiliki fricative dan kemudian kita memiliki affricative, yaitu kombinasi dari plosive dan fricative. Lalu yang ketiga ada nasal. Yang keempat ada approximant, dan mereka dibagi lagi menjadi subkelompok, yaitu glidis dan semivokal dan lateral, atau disebut juga dengan liquids. Dan yang terakhir ada taps, yaitu sounds flap T. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. And see you on the next video. Bye-bye guys!